Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini pembahasan di YouTube channel saya ingin membahas tentang tanya jawab seputar sertifikasi dosen. Sebenarnya ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang belum tersertifikasi dosen, dan khususnya sertifikasi dosen ya teman-teman. Nah, saya akan berbagi pengalaman ini, tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Oke, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa saya akan membahas tentang sertifikasi dosen. Dan di bulan-bulan ini kayaknya lagi gencar-gencarnya pada mau ikutan lagi atau baru ikut untuk seleksi sertifikasi dosen. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman tentang sertifikasi dosen. Yang pertama, apa itu sertifikasi dosen atau yang sering kita kenal dengan Serdos? Serdos merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada seorang dosen dengan memenuhi syarat dan lulus tes sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memiliki sertifikat pendidik, tentunya seorang dosen mendapat tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan pangkat dan golongan Anda. Jadi pertama kali Serdos itu kalau nggak salah dimulai di tahun 2010-2011. Saya kurang lupa tepatnya kapan. Dimulai dari 2010 dan 2011, dan angin segar bagi para pendidik seperti dosen ataupun guru gitu ya. Walaupun itu stepnya berbeda. Nah, teman-teman, ketika ingin berbicara tentang Serdos, pasti kita akan berbicara tentang syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, Anda memiliki nomor induk dosen. Jadi kalau mau ikut Serdos, itu syaratnya yang pertama harus memiliki NIDEN. NIDEN itu adalah nomor induk dosen nasional. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengajar di kampus tetapi belum memiliki NIDEN, Anda tidak bisa mengikuti sertifikasi. Yang kedua, Anda sudah menjadi dosen tetap selama 2 tahun di perguruan tinggi atau di kampus. Gitu, itu juga penting bagi Anda yang dosen baru setahun, itu belum bisa diperkenankan untuk mendapatkan giliran atau antrian untuk sertifikasi dosen. Yang selanjutnya, yang ketiga, pendidikan Anda minimal S2. Ya, memang secara dasar dosen itu harus berpendidikan S2 dan memiliki jenjang akademik itu asisten ahli atau AA dengan in passingnya biasanya kalau nggak 3A 3B, biasanya 3B kalau udah S2 linear. Kemudian memiliki beban kinerja minimal 12 dan maksimal 16 SKS per semesternya di perguruan tinggi tempat Anda mengabdi gitu ya, home base-nya gitu ya. Dan tak lupa nanti mengikuti beberapa tes yang saya alami dulu di tahun 2014, yaitu tes TOEFL atau tes kemampuan berbahasa asing. Yang kedua TPA, tes potensial akademik. Kemudian yang selanjutnya itu mengisi deskripsi diri. Saya udah pernah jabarkan di videonya, nanti saya share di sini nih, tentang pembuatan deskripsi diri. Kemudian pengisian penilaian persepsional dari teman sejawat dan juga mahasiswa. Agak ribet memang untuk proses seleksi ini, karena banyak teman saya pun, bukan banyak sih, ada beberapa teman yang sampai saat ini tidak lulus untuk sertifikasi dosen. Dan saya berharap teman-teman saya tersebut cepat lulus. Dengan semakin kesini, semakin ke depan ini proses penilaiannya dan pendaftarannya itu sangat sulit menurut saya. Nah, kemudian yang selanjutnya
ada yang bertanya, apakah tes Serdos itu formalitas saja? Tes Serdos itu maksudnya tes TKDA-nya, kemampuan bahasa asingnya, kemudian TOEFL atau tes potensi akademik, atau mengisi deskripsi diri, penilaian persepsional teman sejawat atau mahasiswa, itu apakah formalitas saja? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada beberapa teman yang nggak lulus gitu ya. Ada beberapa teman yang nggak lulus. Kalau misalnya formalitas saja, Anda isi apapun itu pasti lolos. Dan yang menilai itu sistem, walaupun nanti asesornya ada, asesornya menilai, tetapi itu by system. Jadi kita nggak tahu siapa yang bakal menilai kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat panggilan Serdos atau antrian Serdos dari step 1 D1, D2 dan seterusnya, eligible, itu yang harus Anda persiapkan matang-matang. Karena ngelihat juga kalau misalnya kita sudah nggak lulus 1 kali sertifikasi, kita bisa ngulang lagi tahun depan di gelombang yang sama. Tetapi passionnya udah beda dengan ketika kita mau memulai gitu ya. Lebih di pressure. Makanya akhirnya nggak lulus lagi. Dan ya semakin malas untuk mengerjakan si Serdos ini gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan formalitas saja, tidak, teman-teman. Kemudian pembuatan deskripsi diri itu harus original, lengkap, harus original, menandai Anda membuat sendiri. Kemudian kalau dulu di tahun saya itu TKDA dan TPA itu pembobotan, jadi nilainya berapa aja pasti diterima, tetapi itu ada nilai pembobotannya. Kalau misalnya TKDA-nya nilainya 300 sampai 400, itu bobotnya 3 dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa download portofolio, buku panduan portofolio Serdos, biar paham gimana sih cara mengisi atau membuat deskripsi diri ataupun mendapatkan hasil yang baik di persepsional rekan sejawat dan juga mahasiswa. Kemudian ada nggak sih panduan khususnya? Sebenarnya udah banyak artikel-artikel yang ngebahas tentang sertifikasi dosen. Tentunya dosen yang sudah lulus seperti saya, teman-teman bisa akses ke blog saya di jejakdosen.com ataupun di video ini. Semuanya sudah kita beberkan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian selanjutnya yang paling penting juga adalah buku panduan yang saya jelaskan tadi. Silakan coba dicari di website resminya atau cari di Google aja buku panduan Serdos atau di website Serdosnya, itu Anda bisa download atau nanti saya juga bisa sisipkan di deskripsi video ini. Kemudian apa saja tahap-tahap awalnya? Tahap-tahap awal untuk ikut sertifikasi sebelum kita ujian, sebelum kita dites, kita harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah tahap pertama yaitu D1. D1 itu adalah proses update data ke sister. Sekarang udah sister ya. Jadi Anda pastikan data-data di sister Anda itu sesuai dengan syaratnya. Misalnya contoh, pendidikan Anda harus minimal S2. Jadi Anda harus pastikan di situ tertulis pendidikan Anda S2. Kemudian jenjang akademiknya itu minimal asisten ahli. Pastikan di sistemnya asisten ahli. Kalau misalnya ada 1 atau 2 variabel yang tidak terpenuhi sesuai dengan syarat, maka Anda nggak dapat antrian, teman-teman. Jadi antrian ya. Jadi sama kayak kita mau daftar pekerjaan, kita harus cek berkas dulu. Nah, berkasnya harus lengkap. Karena sistemnya secara online itu di sister, jadi harus semuanya ada di situ. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang tidak valid datanya, Anda bisa hubungi operator sister di kampus gitu ya. Nah, itu tahap D1. Kemudian tahap yang kedua itu D2, yaitu untuk penentuan atau pemberi informasi nama-nama dosen yang eligible masuk ke Serdos. Jadi setelah D1-nya kecek dari beberapa waktu tertentu, di D2-nya bakalan tampil hasil-hasilnya, siapa-siapa saja yang masuk untuk sertifikasi dosen. Yang ketiga adalah proses validasi dosen dari dosen yang akan mengikuti Serdos. Nah, ini nanti divalidasi lagi, dicek lagi benar nggak sih datanya. Jangan-jangan jenjang akademiknya nggak ada, cuma tenaga pengajar atau tenaga pendidik, bukan asisten ahli. Nah, itu divalidasi lagi.
Yang keempat adalah tahap D4 yaitu validasi biodata, yaitu pemenuhan komplain nilai bahasa Inggris, potensi akademik, penilaian persepsional, serta nilai gabungan yang seperti saya katakan tadi. Nah, ini kalau saya lihat di grup-grup dosen, kondisi sekarang yang COVID itu ada beberapa kampus yang menyediakan tes TKDA atau TOEP itu secara online. Kalau saya dulu datang ke sebuah kampus, tesnya online di situ, tapi tetap datang ke kampus. Nah, kalau ini banyak informasinya yang dapat kita ikuti itu secara online. Tetapi ya itu kuotanya terbatas. Jadi kita harus buru-buru daftar ke PLTI tempat untuk mendaftar TKDA dan TOEP-nya atau TOEFL-nya. Yang selanjutnya adalah tahap akhir yaitu D5 yaitu penyusunan deskripsi diri, proses penilaian deskripsi diri dan yudisium kelulusan. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting, apakah membuat deskripsi diri itu mudah? Sebenarnya kalau dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga enggak. Tapi itu termasuk penilaian yang besar. Gitu ya. Jadi penilaiannya sangat besar dan proses ini yang bikin deg-degan setelah kita upload semuanya di sistem, di Cerdos, di sistemnya Cerdos, kita menunggu reviewer atau asesor menilainya. Kalau misalnya nggak lulus, nanti di sistemnya keterangannya Anda tidak lulus Cerdos. Kalau lulus itu Anda akan diberi keterangannya lulus Cerdos dan nanti beberapa waktu, misalnya kalau seingat saya sebulan itu mendapatkan sertifikasi pendidik Cerdos. Jadi resmi Anda mendapatkan sertifikasi pendidik, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengikuti tes bahasa Inggris atau tes kemampuan potensial akademik? Tadi saya udah jelaskan bahwa untuk mengikutinya Anda bisa langsung ke website resminya PLTI, yaitu di member.plti.co.id. Di situ disediakan kampus-kampus mana aja yang available membuat tes TKDA ataupun tes TOEP. Nanti dia akan kasih tahu. Untung-untung teman-teman semua bisa dapat di daerah teman-teman. Kalau saya dulu di kampusnya ya di kampus memang nggak keluar kota, tapi memang di kampus di tempat domisilinya. Tapi ada beberapa teman juga yang harus keluar kota karena di sini udah nggak ada lagi tidak ada lagi pembukaan tesnya. Kemudian apa itu persepsional diri gitu ya. Nah teman-teman itu selain teman-teman yang akan Cerdos itu selain buat deskripsi diri, teman-teman akan dinilai pertanyaan kuesioner sih, tapi sifatnya rahasia. Itu diberikan kepada satu atasan. Jadi kalau misalnya saya dosen biasa, atasan saya ketua program studi atau dekan, nanti dekan yang akan menilai. Kemudian saya sendiri yang menilai sebagai dosen yang akan disertifikasi. Kemudian ada 3 akun teman sejawat, ya minimal jenjang akademiknya sama atau lebih tinggi. Kemudian 5 akun mahasiswa penilai. Itu semuanya rahasia. Jadi nanti mereka akan diberikan akun di sistem dan akan mengisi sesuai dengan apa yang mereka jalankan. Dan mudah-mudahan hasilnya konsisten dengan hasil yang Anda buat di isian deskripsi diri Anda. Kemudian bagaimana menulis deskripsi diri yang baik? Nah, sebenarnya secara konsep saya memahami bahwa deskripsi diri itu adalah pekerjaan kita sehari-hari yang kita ceritakan gitu ya, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat dan unsur pendukung yang lain. Sebenarnya itu yang diceritakan. Nah, logiknya kalau misalnya deskripsi dirinya itu nggak lulus atau salah, itu biasanya copy paste. Teman-teman calon dosen tersertifikasi, hati-hati kalau misalnya mencari referensi di internet. Kita cari aja sertifikasi dosen, itu banyak sekali yang meng-share semua deskripsi dirinya. Anda boleh ambil 1 atau 2 untuk referensi, tapi jangan sampai di copy paste. Sekali lagi, sistem akan mengecek plagiarismenya, plagiat atau enggaknya. Itu sangat gampang sekali. Jadi kalau misalnya Anda sudah terindikasi plagiat, itu pasti nilainya nggak lulus gitu ya. Nah, yang lainnya itu model cerita aja, dan Anda bisa baca-baca contoh deskripsi diri saya atau orang lain. Kemudian apa saja sih yang harus disiapkan selain deskripsi diri, kemudian
persepsional, mental dan seterusnya, yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan kerja Anda. Misalnya kalau di pendidikan dan pengajaran ya SK ngajar gitu, absen, penilaian dan macam-macam yang berhubungan sama si pendidikan dan pengajaran. Kalau penelitian ya penelitian apa saja, kemudian sertifikatnya kalau ada, link URL-nya, publikasi dan seterusnya. Itu juga penting. Kemudian pengabdian masyarakat juga seperti itu serta unsur-unsur pendukung yang lainnya. Kemudian berapa jumlah publikasi? Nah, ini ada pertanyaan, berapa jumlah publikasi yang harus saya miliki dan apakah harus memiliki link URL? Untuk jumlah pastinya sih ya Anda bisa buat, pastinya sih saya nggak paham berapa, tapi minimal Anda memiliki 2 atau 3 publikasi. Semakin banyak semakin bagus, apalagi masuk di jurnal-jurnal yang bereputasi atau yang terakreditasi. Tetapi minimal 3 aja itu oke. Dan kemudian jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi itu harus bisa diakses via internet. Jadi udah ada link URL-nya agar asesor mudah untuk memverifikasi data-data publikasi Anda, gitu ya. Kemudian, apakah saya harus memenuhi undangan workshop sosialisasi Serdos? Dulu di L2 Dikti atau di Kopertis 2 tempat kita bernaung, mulai tahun berapa saya lupa, itu ada undangan workshop sosialisasi tentang Serdos. Dan menurut teman-teman yang ikut itu wajib sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti Serdos. Nah, kalau misalnya di tempat Anda itu tidak diwajibkan ya nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya diwajibkan Anda harus ikut. Karena betulan kalau misalnya nggak ikut, nama Anda nggak akan dikasih login untuk ke sistem Serdosnya, gitu ya. Kemudian saya ini sedang tugas belajar. Apakah dapat mengikuti Serdos? Jawabannya bisa. Jadi ada teman saya dulu kuliah di Jepang, sekarang udah lulus. Beliau mengerjakan Serdosnya di Jepang walaupun sedang tugas tugas belajar ya. Sedang melakukan tugas belajar di Jepang. Dia bisa mengisi deskripsi diri, bisa mengisi persepsional diri dan seterusnya. Tetapi yang membedakan adalah tunjangannya, uang Serdosnya itu tidak cair sampai dia mengurus kembali tentang tugas belajarnya. Jadi melaporkan bahwa dia sudah selesai dengan tugas belajar. Jadi kalau misalnya di tahun 2020 ini Anda lulus dalam kondisi tugas belajar, nanti 2022 Anda lulus kuliah atau tugas belajarnya, report ke Kementerian Ristek Dikti atau L2 Dikti, baru di tahun 2022 tersebut uang Anda akan dicairkan. Apakah diakumulasi? Maunya ya. Tidak, jadi uang Serdosnya itu dicairkan saat Anda aktif kembali. Jadi waktu tunggu Anda selama 2 tahun itu nggak bakal dihitung gitu ya. Kalau di meme itu ngimpi. Canda. Selanjutnya, apakah ketika saya melanjutkan sekolah, tunjangan Serdos saya diberhentikan? Misalnya kayak saya berpendidikan S2, ketika saya ingin melanjutkan kuliah S3, apakah Serdos saya diberhentikan? Sebenarnya ada aturan yang kalau misalnya jarak tempat kuliah saya 20 km, kurang lebih 20 km sampai dengan 60 km kalau nggak salah, di dalam kota dan masih bisa mengikuti tridharma perguruan tinggi, itu Serdosnya tidak dicabut. Tetapi beberapa aturan lain itu dicabut. Jadi ketika Anda melanjutkan sekolah, nggak otomatis sih, secara garis besar itu akan Serdosnya akan ditunda gitu uangnya. Kapan saya dapat mengikuti tes Serdos lagi jika saya tidak lulus? Biasanya waktunya 1 tahun kalau misalnya kesalahannya fatal. Kesalahannya fatal apa? Plagiat. Plagiat itu sangat fatal lagi. Istilahnya dulu itu dibina. Teman-teman dibina sama kementerian, Kemendikbud kalau sekarang, untuk diberi ilmu lah supaya membuat sertifikasi Serdosnya yang baik. Tetapi kalau misalnya nggak lulus di gelombang pertama, mungkin kalau misalnya masih eligible tanpa plagiarism, itu Anda bisa ngikutin di gelombang kedua dan gelombang ketiga. Dan biasanya teman-teman, sertifikasi dosen ini ada 3 gelombang dalam setiap tahunnya gitu ya.
Apa sih buktinya jika saya lulus Cerdos? Lulusnya nanti Anda akan dikirimkan sertifikat pendidik dari tempat penilaian Anda. Istilahnya adalah DTPS, tempat penilaiannya gitu ya. Nanti dapat sertifikat pendidik gitu ya. Dan kemudian Anda juga bisa ngecek di sistem Anda bahwa Anda lulus gitu ya. Selanjutnya ada yang tanya, berapa sih besaran tunjangan uang Cerdos? Apakah uang Cerdos ini dari kampus? Besaran uang Cerdos itu teman-teman bisa search di Google aja. Itu sesuai dengan gaji pokok PNS. Jadi sesuai dengan golongan Anda. Kalau Anda golongan 3B, lama kerja atau masa kerjanya 0 tahun, yaitu sekitar 2,5 sekian. Nah, itu Anda sesuaikan dengan golongan Anda. Biasanya nggak terlalu jauh sih bedanya antara 100, 200, 300 gitu ya. Tergantung juga lama kerjanya. Kapan sebaiknya saya memvalidasi persepsional dan deskripsi diri dari sistem? Di sistem Cerdos itu kalau Anda sudah validasi, Anda nggak bisa edit-edit lagi teman-teman. Jadi sebaiknya kapan? Ya sebaiknya 2 hari atau 3 hari sebelum deadline. Ya 2 hari itu udah maksimal banget. Kalau misalnya Anda lakukan sehari, itu biasanya sistemnya penuh, banyak yang ikut antrian dan gagal terus pengalaman saya. Mungkin di tahun-tahun ini pembaruan sistemnya sangat bagus, mungkin bisa cepat gitu. Tapi ya untuk waspada aja Cerdos ini teman-teman, jadi harus kita perhitungkan matang-matang. Apakah ketika saya sudah melakukan validasi saya bisa memperbaharui data lagi? Jawabannya nggak bisa, kecuali Anda bisa menghubungi operator di L2 Dikti atau Kementerian Kemendikbud Dikti yang ngurusin ini gitu ya. Jadi saya harapkan berhati-hati ketika Anda mengklik validasi atau yang lainnya. Berapa gelombang penerimaan Cerdos? Seperti saya jelaskan tadi, biasanya itu 3 gelombang, tapi kadang ada yang 2 gelombang, tergantung masalah teknisnya aja sih. Kalau biasanya sih itu ada 3 gelombang. Kemudian ada berapa lama saya mendapat sertifikat pendidik? Biasanya 1 bulan atau lebih. Jadi kalau Anda belum mendapatkan sertifikat pendidik selama 1 bulan atau lebih, misalnya 2 bulan deh, Anda bisa tanyakan ke bagian SDM Anda atau bagian karyawan untuk menguruskan atau menanyakan tentang sertifikat pendidik Anda. Kemudian yang terakhir, apa yang harus saya lakukan ketika saya lulus Cerdos? Ya, yang Anda harus lakukan bersyukur, salto, lari-lari, ya terserah Anda. Dan kemudian manfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab dengan hal yang baru gitu ya. Dengan hal yang baru, dengan tunjangan yang baru. Oke, mungkin itu aja teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai Cerdos. Mungkin kalau ada yang belum ke cover silahkan tanya di kolom komentar ya, gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton. Mohon maaf menghabiskan kuotanya. Dan tak lupa juga saya ngucapin atau meminta teman-teman untuk mensupport terus YouTube channel saya supaya lebih berkembang dan bermanfaat dengan cara meng-subscribe YouTube channel ini serta meng-share videonya apabila video ini bermanfaat buat Anda, serta mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan updatean video-video terbaru dari saya. Dan itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.